Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat mengikuti perkuliahan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Irwan Fadli Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan juga Ibu Sri Suci Ayu Sundari selaku asisten dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi pengauditan sistem informasi manajemen. Sebelum itu, saya di sini tidak sendiri. Saya Wahyu Putra Priyuda selaku moderator akan ditemani dua rekan saya yaitu Dimas Fatur Rahim Alsya dan juga Muhammad Taufik Hidayat. Baiklah, langsung saja pada pembacaan materi pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu pengertian audit sistem informasi. Ron Weber pada tahun 1999 mengemukakan bahwa audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Selanjutnya, tujuan audit sistem informasi. Yang pertama, mengamankan aset. Maksudnya aset yang sudah dijaga dengan sebaik mungkin agar tidak jatuh atau diambil oleh orang yang tidak memiliki kewenangan atas data tersebut. Yang kedua, menjaga integritas data. Menjaga integritas data adalah mengamankan serta melindungi kebenaran dari data yang telah disimpan. Yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Maksudnya adalah dalam menjalankan suatu sistem kita harus berhati-hati dengan efektivitas dan kegunaan dari kemampuan sistem yang kita jalani sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, mencapai efisiensi sumber daya. Maksudnya adalah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin namun hasilnya maksimal. Sumber daya diolah dengan baik dan hemat sehingga uang, waktu, dan tenaga tidak banyak terbuang. Selanjutnya, kemudian perlunya pengendalian dan audit. Secara garis besar, perlunya pelaksanaan audit dalam sebuah perusahaan yang telah mempunyai keahlian dalam bidang teknologi informasi, yaitu antara lain yang pertama, menghindari kerugian akibat kehilangan data. Yang kedua, menghindari kerugian akibat kesalahan pemrosesan komputer. Yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang salah. Yang keempat, menghindari kerugian karena penyalahgunaan komputer atau computer abuse. Yang kelima, nilai hardware, software, dan personal sistem informasi. Yang keenam, pemeliharaan kerahasiaan informasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Dimas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pengaruh komputerisasi terhadap prosedur audit. Seperti yang telah diterangkan, audit yang melibatkan SIE akan dipengaruhi oleh metode processing yang diterapkan, luas atau cakupan dari komputer processing yang digunakan dalam aplikasi akuntansi, seperti halnya tingkat kompleksitas processing. Mungkin juga berpengaruh terhadap sifat, timing, dan luas dari prosedur audit. Teknik dan pendekatan pengauditan berbasis komputer. Teknik yang spesifik hanya diaplikasikan untuk sistem informasi pemrosesan transaksi secara otomatis. Teknik ini dapat digunakan untuk pengujian, pengendalian, atau pengujian substantif. Namun begitu, sistem ini tidak bisa menggunakan sistem flowchart, data flow, diagram, dan kuesioner dalam mereview struktur pengendalian intern. 3 teknik pengujian yang berbasis komputer atau Computer Assisted Audit Techniques atau singkatannya CAAT, yaitu pengauditan sekitar komputer, pengauditan melalui komputer, pengauditan dengan menggunakan komputer. Auditor intern dan ekstern dapat menggunakan 3 teknik pendekatan ini secara efektif. 1. Pengauditan sekitar komputer. Pendekatan pengauditan sekitar komputer atau auditing around the computer memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Pendekatan ini difokuskan pada input dan outputnya.
Asumsi yang mendasari pendekatan ini yaitu jika author dapat menunjukkan output yang aktual adalah hasil yang benar yang diharapkan dari sekumpulan input untuk sistem pemrosesan, maka pemrosesan komputer harus difungsikan menggunakan cara yang andal. Yang kedua, pengauditan melalui komputer. Karena pendekatan sekitar komputer tidak mencukupi, pendekatan alternatif dibutuhkan untuk pengauditan berbasis komputer atau auditing through the computer yang secara langsung difokuskan pada tahap pemrosesan dan editing check serta program check. Pendekatan ini disebut dengan pengauditan melalui komputer. Asumsi dari pendekatan ini adalah jika program dikembangkan dengan menambahkan program cek, kesalahan atau error dan ketidakberesan akan dapat terdeteksi sehingga dapat dikatakan dapat dipercaya. Yang ketiga, pengauditan dengan menggunakan komputer. Pendekatan ini menggunakan komputer atau auditing with the computer untuk tujuan pengerjaan tahap-tahap program audit yang terinci. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengotomatisasi aspek tertentu dalam proses pengauditan. Pendekatan pengauditan dengan komputer yang populer menggunakan software audit selama pengujian substantif terhadap catatan dan file perusahaan. Software audit secara umum terdiri dari kumpulan program rutin. Tipe software yang digunakan yaitu Generalized Audit Software atau GAS, yang terdiri dari satu atau lebih program rutin yang dapat diterapkan pada berbagai situasi dan berbagai tipe organisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Taufik Hidayat. Saya akan melanjutkannya. Fungsi audit yang khas yang tersedia pada paket GAS. Yang pertama, extracting data from files. GAS harus mempunyai kemampuan untuk menyuling data, retrieve data dari berbagai struktur, media, dan bentuk catatan file pada saat digunakan untuk mengaudit perusahaan yang bervariasi. Setelah disuling, data diedit dan kemudian ditransfer pada audit work file. Penyimpanan data tersedia untuk digunakan dengan program lain yang ada pada GAS. Yang kedua, calculating with data. Beberapa step dalam audit terdiri dari addition, subtraction, multiplication, dan division operation. Contohnya, koreksi jurnal dilakukan dengan menjurnal ulang. Yang ketiga, performing comparisons with data. Perbandingan mungkin dilakukan untuk menyeleksi data elemen untuk dites untuk memastikan adanya konsistensi di antara data elemen dan untuk memverifikasi apakah kondisi tertentu telah didapat. GAS seharusnya menyediakan logical operator seperti equal, less than, dan greater than. Yang keempat, summarizing data. Data elements harus sering diringkas untuk memberikan dasar untuk perbandingan. Contoh, list detail gaji harus diringkas untuk dibandingkan dengan laporan penggajian. Yang kelima, analyzing data. Berbagai data harus dianalisis untuk memberikan dasar review atas tren perusahaan. Contohnya, piutang harus ditaksir umurnya untuk menentukan kemungkinan piutang tersebut dapat ditagih. Yang keenam, reorganizing data. Data elemen perlu untuk disortir atau digabungkan. Contohnya, berbagai produk yang dijual di perusahaan mungkin di-resorted secara ascending berdasarkan jumlah total penjualan untuk membantu analisis penjualan. Yang ketujuh, select sample for testing. Dalam audit, tidak semua data dapat diuji. Diuji sampel harus diambil secara random. Contohnya, sampel customer dapat dipilih secara random dari catatan piutang dagang. Yang ke-8, gathering statistical data. Seorang auditor sering membutuhkan data-data statistik. Contohnya, mean dan median dari penjualan produk. Dan yang terakhir ada printing confirmation request, analysis and other output.
Manfaat Generalized Audit Software atau GAS. Yang pertama, memungkinkan auditor untuk mengakses catatan komputer yang dapat dibaca untuk berbagai macam aplikasi dan organisasi. Yang kedua, memungkinkan auditor untuk memeriksa lebih banyak data daripada jika auditor masih menggunakan proses manual. Dan yang ketiga, dapat melakukan berbagai macam fungsi audit secara cepat dan akurat, termasuk pemilihan sampel secara statistik. Mengurangi ketergantungan pada non-auditing personel untuk melakukan peringkasan data. Dengan demikian, auditor dapat mengelola pengendalian audit yang lebih baik. Dan yang terakhir, auditor hanya memerlukan pengetahuan yang cukup atau tidak begitu dalam tentang komputer. Baik, terima kasih. Baiklah, semua materi sudah dijelaskan oleh kelompok 12. Untuk itu, jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.